Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti Dioniki dengan NPM 0227 semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya mau menjelaskan sedikit materi tentang teori akuntansi normatif. Jadi teman-teman, teori akuntansi normatif adalah pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan atau dipraktikkan berdasarkan pada standar dan prinsip yang telah ditetapkan. Berbeda dengan teori akuntansi positif yang mencoba menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang ada. Teori akuntansi normatif lebih menekankan pada norma-norma, aturan atau nilai yang ideal dalam dunia akuntansi. Berikut ini penjelasan mengenai teori akuntansi normatif. Yang pertama, pengertian teori akuntansi normatif. Teori akuntansi normatif mengacu pada sekumpulan prinsip, aturan atau panduan yang menetapkan bagaimana laporan keuangan seharusnya disusun dan dipresentasikan. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan mendefinisikan standar akuntansi yang ideal, yang dianggap paling sesuai atau tepat berdasarkan teori tertentu atau berdasarkan nilai-nilai etika dan moral yang diterima oleh masyarakat atau profesi akuntansi. Yang kedua, perbedaan dengan teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif lebih berfokus pada praktik yang ada, menggambarkan bagaimana akuntansi seharusnya bekerja berdasarkan observasi empiris, dan mencoba untuk memahami hubungan antar keputusan akuntansi dengan faktor-faktor eksternal seperti peraturan, kebijakan, ekonomi, dan kondisi pasar. Teori akuntansi normatif lebih menekankan pada bagaimana akuntansi seharusnya dilaksanakan, mengarah pada pengembangan standar atau prinsip-prinsip ideal berdasarkan norma atau aturan nilai-nilai yang diakui. Yang berikut ciri-ciri teori akuntansi normatif. Pendekatan idealistis. Teori ini berusaha memberikan pedoman atau standar untuk bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip atau aturan. Biasanya teori ini mengandalkan prinsip-prinsip atau aturan yang harus diakui oleh praktik akuntansi untuk menghasilkan laporan yang tepat, akurat, dan sesuai standar berdasarkan nilai moral dan etika. Beberapa teori akuntansi normatif juga mempertimbangkan nilai-nilai normal atau etika dalam menentukan cara-cara penyusunan laporan keuangan. Yang berikut contoh penerapan teori akuntansi normatif. Teori akuntansi normatif banyak digunakan dalam pengembangan standar akuntansi yang diinginkan oleh organisasi atau lembaga internasional. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Penyusunan standar akuntansi keuangan SAK yang diterbitkan oleh organisasi seperti Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) atau Financial Accounting Standard Board (FASB) di Amerika Serikat. Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana entitas harus mengukur dan menyajikan aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dalam laporan keuangan. Teori nilai wajar yang akuntansi yang mengatur cara penilaian aset dalam kewajiban dengan menggunakan nilai pasar atau entitas nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Meskipun teori ini dapat diterapkan dalam situasi nyata, itu lebih bersifat normatif dalam memberikan pedoman tentang cara yang ideal untuk menilai nilai sebuah entitas. Yang berikut pendekatan dan asumsi dalam teori akuntansi normatif. Asumsi rasionalitas para pengambil keputusan dalam teori akuntansi normatif dianggap rasional dalam artian bahwa mereka dapat mengikuti pedoman atau standar
yang ditetapkan untuk menghasilkan laporan yang objektif dan akurat. Kepercayaan pada keterbukaan dan transparansi dalam banyak kasus. Teori normatif juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan laporan keuangan dengan asumsi bahwa informasi yang jelas dan benar akan membantu pengambilan keputusan. Pendekatan deduktif. Banyak teori akuntansi normatif disusun secara deduktif, yaitu dimulai dengan prinsip atau norma umum, kemudian ditetapkan pada situasi spesifik dalam akuntansi. Yang berikut kelebihan teori akuntansi normatif. Memberikan pedoman yang jelas, teori ini memberikan panduan yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan. Meningkatkan konsistensi. Dengan adanya standar akuntansi, dengan adanya standar atau prinsip yang diatur, teori ini dapat membantu meningkatkan konsistensi dan keseragaman dalam laporan keuangan. Mengurangi penyimpanan. Dengan adanya aturan yang tegas, teori ini bisa membantu mengurangi kemungkinan penyimpanan dalam laporan keuangan yang sering terjadi akibat interpretasi yang berbeda-beda. Yang berikut, kekurangan teori akuntansi normatif. Tidak selalu sesuai dengan realitas. Teori ini terkadang tidak memperhitungkan variabel praktik atau tantangan yang dihadapi dalam dunia nyata, seperti perubahan kondisi ekonomi atau perbedaan konteks antara berbagai industri. Karena lebih bersifat idealistis, teori akuntansi normatif mungkin tidak selalu mempertimbangkan praktik-praktik akuntansi yang sudah ada empiris yang diterapkan di dunia nyata. Ketergantungan pada norma. Ketergantungan pada norma dan standar dapat menghambat inovasi dalam praktik akuntansi yang mungkin memerlukan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi atau perubahan ekonomi. Yang berikut contoh teori akuntansi normatif. Teori positif dan normatif tentang pendekatan. Teori akuntansi normatif mungkin perbedaan bahwa pendekatan harus diakui saat pendapatan tersebut diperoleh. Meskipun teori akuntansi positif dapat menjelaskan bahwa pendapatan diakui berdasarkan prinsip tertentu dalam transaksi ekonomi. Teori umum tentang konsistensi dan perbandingan laporan keuangan. Teori ini mengarahkan bahwa laporan keuangan harus disusun secara konsisten sepanjang waktu untuk memudahkan perbandingan antar pribadi dan antar perusahaan. Yang berikut peran dan pengaruh teori akuntansi normatif dalam standar akuntansi. Teori akuntansi normatif memiliki peran penting dalam penyusunan standar akuntansi yang digunakan secara internasional seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS yang mengatur bagaimana laporan keuangan harus disusun dan disajikan dalam konteks internasional. Yang berikut kesimpulan. Teori akuntansi normatif penting karena memberikan keterangan kerja dan pedoman tentang bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan, meskipun lebih bersifat idealistis dan dapat berubah dengan praktik akuntansi yang ada. Teori ini sangat membantu dalam menciptakan standar yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh dunia. Namun agar teori relevan, diperlukan kesadaran dan perbedaan antara teori dan praktik, serta tentang dalam penerapkan teori tersebut di dunia nyata. Dengan pemahaman ini, teori akuntansi normatif akan terus menjadi bagian integral dalam pengembangan standar akuntansi dan dalam membentukkan praktik akuntansi yang lebih transparan dan dapat dipercaya. A few moments later.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.